Qala al-Fudail bin Iyad, Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Balaghana anna Allah azza wa jalla qala." Telah sampai kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, "Abdi udkurni ba'da subhi sa'ah wa ba'dal asri sa'ah atfika ma bainahuma." Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, telah sampai kepada kami riwayat satu hadis qudsi di mana Allah taala berfirman menghitab hambanya, "Wahai hambaku, berzikirlah engkau kepadaku setelah subuh sesaat dan setelah asar sesaat." Sa'ah, setelah subuh sesaat, yang sejam atau apa, dan setelah asar sesaat, niscaya aku akan mencukupimu waktu di antara subuh dan asar itu. Dicukupi oleh Allah SWT. Kalau seseorang berzikir antara subuh dan asar, maka antara asar dan subuh itu akan dicukupi. Berzikir di waktu asar, antara asar dan subuh, kalau berzikir di waktu subuh, antara subuh dan asar, terus 24 jam akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada hamba yang berzikir setelah subuh dan setelah asar. Ini hikmah dibalik kenapa kok kita diperintahkan oleh guru Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an berzikir habis subuh, habis asar, pagi, sore, di antara rahasianya ini. Nah, ini hadis ini, hadis bersih ini. Nah, supaya hidup kita dalam 24 jam senantiasa dicukupi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan berzikir. Wa qala al-Hasan, al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu mengatakan, "Az-zikru dzikrani." Zikir itu ada dua. Zikir itu ada dzikrani, dua zikir. Zikrullah azza wajal baina nafsika wa bainallahi azza wajal. Yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa taala antara dirimu dan antara zat Allah Subhanahu wa taala. Antara dirimu dengan zat Allah, menyebut nama Allah, termasuk bersalawat kepada Rasulullah, itu antara hamba dengan Allah. Itu zikir yang pertama itu. Ma ahsanahu wa a'zama ajrahu, alangkah bagusnya zikir tersebut dan alangkah besar pahalanya. Pahala orang yang mengingat Allah SWT antara dirinya dan antara zat Allah SWT dalam sebuah tempat sendiri, dia hanya bersama Allah SWT. Jadi alangkah bagus dan alangkah besarnya pahalanya. Wa afdal min dalika, dan lebih afdal lagi, lebih afdal dari yang macam pertama ini, macam yang kedua. Tadi kan ada dua, Jadi macam pertama adalah zikir antara hamba dengan Allah SWT. Yang lebih afdal dari ini, itu ada macam yang kedua, yaitu zikrullah inda amrihi wa nahyihi. Mengingat Allah pada perintah dan larangannya. Artinya melakukan perintah dan larangan Allah, karena itu termasuk ingat Allah SWT. Seseorang hamba tidak akan mau melakukan perintah Allah kecuali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih afdal. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah zikir yang paling afdal. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga zakat. Itu kan perintah-perintah Allah SWT. Menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat. Nah, itu adalah larangan Allah. Itu lebih afdal daripada zikir hamba antara hamba dengan Allah. Ini menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau mengatakan, bimudawamati dzikri tahmudul amradu al-batinatu. Dengan kontinu, dengan rutin berzikir, maka akan redup penyakit-penyakit batin, itu akan lenyap. Tahmud akan redup, lenyap penyakit-penyakit batin dengan mudawamah. Mudawamah tapi bukan sekali-sekali itu, tapi mudawamah pagi sore terus berzikir, maka akan redup, akan lenyap yang namanya penyakit batin itu. Min kibrin, di antara penyakit batin itu sombong, wa ujbin, ujub. Ujub itu merasa bangga dengan amalnya, merasa hebat, dia merasa dia itu orang yang paling hebat. Ujub, merasa bangga dengan amalnya, itu namanya ujub. Menganggap orang lain itu
Nah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Wa hasadin, ini juga penyakit semua nih, penyakit hati ini, hasud ini. Nah, penyakit iri, dengki, penyakit hasud. Wa riyain, dan penyakit riya. Nah, penyakit riya, memamerkan amalnya, menampakkan amalnya. Bahkan menurut Syekh Fudel bin Iyad, al-amal li ajlin nas, tarkul amal li ajlin nas riya'un, wal amal li ajlin nas syirkun khafi. Jadi meninggalkan amal karena takut manusia itu yang namanya riya. Mau ke masjid, enggak jadi, barangkali nanti dikatakan orang riya, enggak jadi ke masjid. Riya ini yang riya namanya, meninggalkan amal karena takut orang lain, takut manusia. Sedangkan beramal karena orang itu bukan riya, namanya syirik. Syirik yang tersembunyi, syirkun khafi, lebih dahsyat lagi. Dia beramal bukan karena Allah, tapi karena ada orang lain. Nah, biar dipandang orang, biar dipuji orang, itu syirkun, beramal untuk makhluk namanya. Itu kata Syekh Fudel bin. Lebih dalam lagi maknanya, mana tasawufnya. Wa nifakin, dan juga sifat nifak, sifat munafik itu akan lenyap dengan mudawamah berzikir. Wa su'il khuluqin, dan akhlak yang buruk. Su'il khuluq, akhlak yang buruk. Nah, setiap hamba itu mesti ada akhlak-akhlak yang buruk. Nah, termasuk marah, buruk sangka, itu akhlak-akhlak yang buruk. Itu bisa hilang secara dengan mudawamah di zikir. Makanya Imam Ghazali mengatakan di akhir zaman itu wajib setiap orang itu untuk bergabung dengan para kaum sufi, karena tidak ada orang akhir zaman ini yang hatinya yang tidak sakit. Hatinya semua sakit semua. Dan untuk menyembuhkan hati yang sakit itu hanya bisa dengan mudawamah berzikir, continue dan terus-menerus berzikir. Wa khillin, ghil, nah, juga sama, iri, ghil itu bisa juga menipu, ghillin. Wa hikdin, iri, dengki. Wa hubbi riyasatin, suka kepemimpinan, suka memimpin, suka dengan jabatan, hubbu riyasa. Wa mailin li taqbili yadin, dan ada kecenderungan untuk supaya kepengen dicium tangannya, kepengen dihormati maksudnya, dihormati. Wa qiyamin fil mahamil, dan ada kecenderungan suka orang-orang berdiri di tempat-tempat perayaan, kalau dia datang nanti biar kepengen orang-orang berdiri untuk menghormatinya. Ini semuanya penyakit-penyakit hati yang bisa hilang dengan mudawamah zikir. Mudawamah zikir. Begitulah guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu ingin tawadhu'nya sehingga beliau tidak mau muridnya itu berdiri ketika beliau datang, selalu ingin menutup diri. Nah, karena tadi pengaruh zikir sehingga terus merasa rendah, merasa hina. Wa tanqati'u al-khawatirus syaitaniyah, dan terputus bisikan-bisikan setan. Dengan terus berzikir itu bisikan-bisikan setan itu akan terputus. Wa tad'uful khawatirun nafsaniyatu, dan melemah. Bisikan-bisikan nafsu itu akan melemah. Karena setiap hari kita ini akan terus ada bisikan-bisikan. Bisikan setan, bisikan nafsu. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu telah menjelaskan dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Beliau dalam panjang lebar menyebutkan bahwasanya bisikan yang masuk ke dalam hati hamba setiap hari itu ada 70.000 bisikan. Tidak keluar dari seseorang dari satu hari kecuali ke 70.000 bisikan itu sudah masuk ke dalam hatinya, tidak satu pun tertinggal, kata beliau. Sama seperti halnya Baitul Ma'mur, itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang bertawaf
di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat yang letaknya itu pas sejajar dengan Ka'bah. Nah, sejajar itu di atasnya ada Baitul Ma'mur itu. Setiap hari malaikat berkeliling di situ 70.000 malaikat dan berganti. Nah, malaikat yang 70.000 yang sudah bertawaf itu besok ganti malaikat 70.000 malaikat lain lagi. Setiap hari ganti terus, tidak pernah sama malaikatnya. Begitu juga bisikan yang ada yang masuk ke dalam hati manusia itu kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Setiap hari 70.000 bisikan, besok ganti lagi 70.000 bisikan yang lain. Ya. Nah sekarang ini hati kita masing-masing bicara nih, ada hatinya sana, ada bicara, masing-masing hatinya ini lagi berbicara ini. Ya. Nah, dan bicaranya hati itu lebih cepat dari bicaranya mulut itu. Kadang-kadang ada mikir ke sana, walaupun lagi ngaji kadang-kadang lagi zikir juga hatinya kemana lagi. Itu namanya bisikan-bisikan. Nah, ada bisikan itu kata Syekh Ahmad Tijani ada 4. Ada yang bisikan disertai dengan was-was setan. Bisikan setan. Nah, itu lebih khawatir syaitannya itu. Namanya bisikan setan. Ada juga bisikan yang dibawa oleh nafsu. Nah, itu namanya khawatir nafsaniyah. Ya. Nah, ada juga bisikan yang datang dari malaikat. Nah, itu ngajak kebaikan, ngajak sholat, ngajak zikir, ngajak wazifah jamaah. Itu bisikan dari malaikat. Ada juga bisikan gitu aja tidak ada apa-apa. Nah, tidak ada apa-apa. Nah, sehingga para ulama kata beliau membagi bisikan itu ya, ada khawatir syaitaniyah, ada khawatir nafsaniyah, ada khawatir malakiyah, dan ada khawatir rabbaniyah. Nah, ini ada khawatir rabbaniyah. Adapun khawatir syaitaniyah itu bisikan yang mengajak untuk melanggar perintah Allah SWT. Berpindah dari satu perintah ke perintah yang lain. Terus setan itu bisikan mengajak untuk melanggar perintah Allah SWT. Itu bisikan setan itu. Ngajak maksiat, nah itu berarti bisikan setan. Adapun bisikan nafsaniyah, kata beliau itu bisikan yang bersumber dari nafsu, yang mengajak untuk melakukan melampiaskan keinginan-keinginan nafsu. Tidak harus maksiat, terkadang ngajak makan banyak, ngajak tidur, ngajak untuk ngomong yang tidak manfaat, ngajak mendopok sampai berjam-jam, itu khawatir nafsaniyah. Ada juga khawatir malakiyah, bisikan dari malaikat, ngajak sholat, ngajak zikir, itu bisikan malaikat. Yang terakhir khawatir rabbaniyah, bisikan langsung dari Allah, bersumber dari Tuhan. Ini ngajak untuk bertakluk kepada Allah, ngajak untuk bersifat qanaah, ngajak untuk bersabar. Nah, itu berarti ada itu khawatir rabbaniyah namanya. Ya. Ngajak untuk bersyukur. Ya. Pokoknya yang bertakluk, ngajak untuk senantiasa bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu khawatir. Dengan kita berzikir istiqomah, mudawamah berzikir, maka bisikan setan, bisikan nafsu itu sedikit akan melemah, bisikan nafsu akan melemah, tidak bisa hilang, tapi melemah, tidak bisa hilang, dan akan terputus bisikan setan. Itu akan hilang kalau sudah seseorang itu sampai pada martabat maktuh. Kalau sudah putuh, baru akan hilang semuanya, tinggal satu bisikan saja, bisikan Rabbani. Orang yang sudah putuh itu sudah tidak ada bisikan kecuali bisikan Rabbani yang mengajak dia untuk ta'alluq kepada Allah, ngajak zuhud, ngajak karena ada pikiran-pikiran dunia itu tidak ada. Kalau orang-orang seperti kita ini, itu orang-orang yang masih mahjub itu tidak, masih berada dalam 4 bisikan tadi, 4 bisikan. Ada juga antara orang bainal maftuh wal mahjub. Ada orang yang antara maftuh dan mahjub. Maftuh juga belum, mahjub juga tidak. Nah, itu sesuai dengan keadaannya bisikannya itu. Kadang-kadang bisikan nafsunya datang, kadang-kadang bisikan setan datang, kadang-kadang bisikan Rabbani, malakinya itu saling datang. Nah, besar kecilnya tergantung keadaannya. Kalau lagi semangat zikir berarti lagi besar bisikan malaki, bisikan Rabbaninya lagi banyak itu. Nah, itu
yang dikatakan guru kita Syekh Ahmad Tijani dalam kitab Jawahir Ma'ani tentang khawatir, tentang bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati. Jadi setiap hari hati kita ngomong terus, ada bisikan-bisikan itu. Maka itu diantara faedahnya kita berzikir ini untuk menghilangkan khawatir nafsaniyah sama khawatir syaitaniyah, sehingga tinggal khawatir malakiyah sama rabbaniyah saja. Ini yang lagi kita usahakan ini dengan istiqomah berzikir. Dan khawatir syaitaniyah nafsiyah tidak akan bisa melemah, tidak akan bisa terputus kecuali ya tadi dengan satu caranya adalah kita terus menerus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena setan adalah makhluk Allah, nafsu juga makhluk Allah. Yang bisa melemahkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya dan kekuatan, makanya kita ingat kepada Allah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wagala, dan beliau juga Sidi Adi Al-Khawas rahimahullah juga mengatakan masih seputar keutamaan berzikir, bimudawamati dzikri yazulul ghammu wal hammu alwaqi'ani linnasi fi hadidda. Dengan mudawamah berzikir, dengan terus-menerus berzikir, akan hilang kegundahan, al-gham, kegundahan, kegelisahan, wal ham, dan kesumpekan yang terjadi kepada manusia fi hadidda, di dunia ini. Karena di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa terlepas yang namanya dari ham, gham, gundah, uang belum cair, macam-macam pokoknya, gundah, gelisah karena hutang belum terbayarkan, sumpek mikir, usaha yang masih macet, terus tidak ada. Setiap orang itu pasti ada kegelisahan, ada kegundahan dalam hatinya. Kegundahan, kegelisahan, anak yang nakal, istri yang cerewet dan sebagainya, macam-macam yang dialami. Ini bisa hilang dengan mudawamah dzikir, dengan kontinu dan terus menerus berzikir. Fa innal ghamma wal hamma innama huma biqadril ghaflati anillahi ta'ala. Karena kegundahan, kegelisahan, dan kesumpekan itu hanyalah menurut kadar kelalaian seseorang dari Allah SWT. Semakin hamba itu sering lalai, maka akan semakin sumpek hidupnya itu. Semakin dia lalai dari Allah, jarang berzikir kepada Allah SWT, maka semakin banyak masalahnya, semakin banyak kesumpekan, kegelisahannya, semakin banyak kalau dia lalai. Fala yalumannal abdu illa nafsahu idza taradafati alaihil humum wal humum. Maka jangan sampai hamba menyalahkan kecuali dirinya. Fala yalumannal abdu, jangan sampai hamba mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri apabila taradafat, apabila berturut-turut, bertubi-tubi alaihil humum, kegelisahan, kegundahan, dan kesumpekan datang kepadanya secara bertubi-tubi, berturut-turut, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya. Dirinya harus dia koreksi. Kenapa kok terus-menerus sumpek? Kenapa kok terus-menerus ada kegundahan, kegelisahan? Fa inna madzalika huwa jazaa'un biqadri i'radihi anillahi ta'ala. Karena hal itu hanyalah balasan menurut kadar berpalingnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berpaling dari Allah, semakin jauh dari dia, maka semakin gelisah, tidak lepas dari kegundahan dan kegelisahan. Inilah pentingnya kita untuk bertarekah ini, supaya kita istiqamah berzikir, segala kegelisahan, kesumpekan akan disingkirkan oleh Allah dengan sebab zikir itu. Itu faedahnya kita bertarekah. Faman arada dawamas sururi falyudawim ala dzikri. Kemudian beliau Sidi Ali Al-Khawas menganjurkan, barang siapa ingin senantiasa merasa senang hidupnya, ingin bahagia, ingin senang terus hidupnya, maka hendaklah dia terus menerus berzikir kepada Allah SWT. Rutinkan zikir kepada Allah, insya Allah senang hidupnya. Walaupun ada masalah, ada kesulitan, tidak akan berpengaruh baginya, tidak terasa sumpek, tidak akan gelisah dia karena zikir tersebut. Kalau ingin senang terus hidupnya, tenang, senang, bahagia, maka terus menerus berzikir kepada Allah SWT, yaitu solusinya yaitu bertarekah tersebut, supaya kita terus dibimbing dan
istiqamah berzikir. Karena kalau kita tidak ada ikatan, tidak bertarekah, ini kadang suka ya berzikir, ya. Kalau tidak suka ya tinggalkan. Tapi kalau sudah ada ikatan itu mau tidak mau kita pasti berzikir. Dan terus akan dibimbing sampai akan merasakan kelezatan, kenyamanan dalam berzikir. Sehingga kalau mau meninggalkan itu tidak enak rasanya. Nah, karena tadi dibimbing dari dipaksakan. Memang nafsu ini harus dipaksakan. Kita tidak bisa beramal kalau tidak dipaksakan. Harus dipaksakan. Wa qala ba'dhum wallahu a'lam bis-shawab.